Shalom keluarga Allah. Malam ini kita bersama-sama mau membuka hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan kemudian kita berdoa bersama supaya hidup kita berbuah. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Haleluya. Kita sebagai keluarga Allah, kita tentu berbahagia karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu bersama kita. Mari kita nyanyikan, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, karena memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Sekali lagi, kami keluarga Allah. Kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia, karena memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah, keluarga yang sukses dan bahagia. Saudara-saudaraku, sesama anggota keluarga Allah, mari kita dengarkan firman Tuhan supaya kita bersama-sama sukses dan bahagia. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya ingin bertanya, berapa banyak dari antara kita yang menganggap gereja itu atau merasa gereja itu adalah rumah kita? Lalu jika gereja itu adalah rumah kita, apa saja yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kita belajar dari Yesus, dari firman Tuhan tentang rumah Tuhan. Dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Dengan judul perikop, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Dan untuk fokus kita pada malam hari ini, ada di ayat 49 yang berkata, jawabnya kepada mereka, mengapakah kamu harus mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Saudara, peristiwa di atas menunjukkan Yesus yang adalah seorang anak Bapa, telah memiliki kesadaran tentang pentingnya ibadah dan berada di rumah Allah. Yesus sendiri menyebut Allah sebagai Bapa. Dan kata Bapa menunjukkan kesadaran Yesus
akan adanya hubungan khusus antara dirinya dengan Sang Bapa. Yesus mencintai rumah Bapa dan Bapanya. Dan di rumah Bapa, Yesus mengalami pengalaman yang menyenangkan. Saudara, rumah sendiri diartikan sebagai tempat tinggal yang penghuninya mengalami pengalaman yang menyenangkan. Dan pengalaman yang menyenangkan tersebut akan menimbulkan perasaan suka untuk tinggal berlama-lama di dalamnya. Suasana rumah yang menyenangkan akan menyebabkan orang betah tinggal di dalamnya. Dan rasa betah itu akan timbul karena adanya kekeluargaan, ada saling merindukan, saling membutuhkan, saling menghargai, dan saling menghormati. Mungkin kalau bahasa anak muda sekarang, nggak ada kamu, nggak rame. Tapi saudara, bagaimana jadinya kalau rumah itu penuh dengan pertengkaran? Atau ada saling curiga, rasa sulit memahami, sulit untuk menghargai, atau malah merasa ditekan sana-sini? Tentu akan merasa tidak betah, bukan? Saudara, rumah yang sehat dijadikan tempat untuk menanamkan nilai-nilai yang baik, sebagai tempat untuk mewujudkan kasih Allah. Nah, sekarang bagaimana gereja sebagai rumah kita? Sudah seharusnya gereja menjadi kumpulan orang beriman yang dapat memberikan kasih, ketenangan, sukacita, kebahagiaan, dan kenyamanan. Gereja adalah rumah, tempat menanamkan nilai-nilai yang baik. Gereja adalah rumah, tempat mewujudkan kasih Allah. Jangan sampai gereja hanya menjadi rumah singgah, yang anggotanya hanya datang dan pergi sesuka hati. Tidak cocok dengan kondisi rumahnya, memilih untuk pergi. Cari lagi yang sesuai dengan hatinya. Lalu tidak cocok lagi, pergi lagi, cari lagi. Begitu terus siklusnya. Saudara, jangan sampai kita jadi seperti itu. Jangan sampai di rumah kita ada anggota keluarga yang tidak nyaman atau tidak betah dalam berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya. Jangan sampai ada anggota keluarga yang merasa tersisihkan atau merasa tidak dipedulikan ketika sedang mengalami kesusahan. Mari kita sebagai bagian dari gereja, sebagai bagian dari rumah kita bernaung, kita saling mendukung. Kalau satu sakit, yang lain akan melindungi. Ketika yang satu lemah, yang lain menguatkan. Mari bersama kita wujudkan gereja sebagai rumah kita. Gereja akan disebut rumah ketika kita bisa dengan nyaman berkomunikasi satu dengan lainnya karena ada saling percaya. Ketika setiap anggota keluarga saling terpanggil untuk melakukan yang terbaik bagi pertumbuhan setiap anggota keluarga lainnya. Mungkin ada kalanya ada perbedaan pandangan, tapi jangan sampai perbedaan itu memisahkan kita. Jadikan perbedaan itu sebagai pertumbuhan untuk setiap anggotanya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan diri kita sendiri? Sudahkah kita menaruh gereja di dalam hati kita? Sudahkah kita memperlakukan gereja sebagai rumah kita? Taruh gereja di dalam hatimu. Jangan perlakukan gereja sebagai rumah singgah, namun perlakukan gereja sebagai rumah kita. Sebagai home, sweet home, rumahku, istanaku, yang sungguh kita upayakan kenyamanannya. Dan saat ini, kiranya kita semakin menikmati kehidupan bergereja kita, kehidupan di rumah kita, agar setiap orang, setiap anggota keluarga dapat berkata, gerejaku adalah rumahku, rumahku adalah gerejaku, gerejaku adalah keluargaku, keluargaku adalah gerejaku. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah
adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Saudara, kita semua adalah satu. Kita satu tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya. Jika ada satu saja anggota bagian tubuh kita yang sakit, tentu yang lain juga akan merasa sakit. Semua akan juga merasakan dampaknya. Maka perlakukan setiap anggota tubuh Kristus, saudara-saudara kita, dengan demikian. Ketika ada yang satu terluka, kita pun juga ikut merasakan terluka. Dan ketika kita merasa terluka, tentu kita akan berupaya untuk mengobatinya. Kita akan berupaya untuk mengurangi rasa sakit itu. Supaya apa? Supaya tubuh Kristus ini saling melengkapi. Tubuh Kristus ini menjadi sempurna untuk melakukan tugas panggilan kita. Kalau ada satu saja anggota tubuh yang berjalan di luar kehendak dari Sang Kepala, tentu tugas itu tidak akan terlaksana. Maka semua anggota tubuh harus bergerak seirama, seia sekata, menurut kehendak Sang Kepala, supaya tugas-tugas yang dipercayakan Sang Kepala itu kepada tiap anggotanya terlaksana. Semua itu dimulai dari mana? Dari kita, sang tubuh Kristus. Satu, tubuh Kristus adalah satu. Maka jadikan kami satu, Sang Kepala. Jadikan kami semua satu, satu tubuh Kristus. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu ya Tuhan, seperti kerinduan-Mu. Jadikan kami satu. Kasih-Mu mengikat Kasih-Mu mengikat kami. Kasih-Mu satukan kami. Jadikan kami satu, layaknya Kau dan Bapa satu. Selayaknya Kau dan Bapa, demikian kami
satu dalam kasih, satu dalam kasih Tuhan. Bergandeng tangan kita semuanya satu dalam kasih Tuhan. Kita satu dalam kasih, satu dalam kasih Tuhan. Bergandeng tangan kita semuanya satu dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu yang telah menyatukan kami. Karena pengorbanan-Mu kami bisa menjadi satu. Ya Tuhan, terima. Berkat anugerah-Mu kami jadi satu keluarga. Kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Tolong kami menghargai kasih-Mu dengan kami saling mengasihi satu sama lain. Biarlah sungguh di antara kami para jemaat Tuhan tidak ada lagi orang asing, tidak ada lagi kelompok ini itu. Kami semua satu. Saudara ya Tuhan. Kami semua bersaudara. Beri kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh tulus saling mengasihi satu sama lain. Saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan. Tuhan. Berbagi kasih, berbagi sukacita bersama-sama. Tolong kami untuk sungguh-sungguh bisa dengan tulus berkata, Engkau saudaraku. Ya, Tuhan. Kami satu sama lain bisa berkata, sungguh Engkau keluargaku. Saling mengasihi. Tuhan, seringkali ada tembok-tembok yang memecahkan. Entah itu perbedaan golongan, perbedaan kekayaan. Tuhan, jangan itu semua memisahkan Tuhan, kami. biar itu semua jauh dari kami. Sekarang yang ada adalah darah-Mu yang telah menyucikan kami, yang telah menyatukan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur Engkau menempatkan kami di sebuah komunitas yang baik. Kami bersyukur Engkau menempatkan kami di sebuah gereja yang sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persaudaraan di antara kami, persaudaraan di tengah-tengah gereja ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah persaudaraan ini. Tuhan, biarlah Tuhan setiap kami boleh melihat setiap saudara kami dengan saling mengasihi. Tuhan, biarkanlah gereja ini menjadi rumah kami. Tuhan, kami mau rumah kami adalah rumah yang sehat, rumah yang nyaman. Maka jadikan kami anggota gereja, anggota dari keluarga gereja ini. Kami selalu siap, kami selalu senang untuk berada di gereja ini. Kami selalu dengan suka hati mengupayakan kenyamanan gereja ini. Kami selalu dengan senang hati mengupayakan kenyamanan saudara-saudara kami. Tuhan, jangan ada di antara kami rasa saling tidak percaya. Jangan ada di antara kami rasa saling curiga. Jangan ada di antara kami ketidaknyamanan dalam mengkomunikasikan. Tuhan, kami mau menjadi sesama saudara yang saling percaya, yang saling menerima apa adanya. Kami mau menerima saudara kami dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya. Dan kami mau saling melengkapi satu sama lain. Tuhan, kami percaya Engkau menciptakan kami sebagai satu tubuh Kristus. Sebagai satu tubuh yang saling melengkapi. Yang lemah kami mau saling menguatkan. Yang dalam kekurangan kami mau saling mencukupkan. Yang dalam kesusahan kami mau saling berbagi. Tuhan, jadikan kami semua satu saudara. Tuhan, kami rindu
Biarlah gereja kami adalah tempat yang nyaman bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Tuhan, biarlah setiap orang yang pernah menginjakkan kaki di tempat ini merasakan sungguh kasih Tuhan terpancar melalui kami. Maka ya Tuhan, penuhkanlah kami dengan kasih-Mu supaya kami boleh membagikan kasih Tuhan. Penuhkan kami dengan air hidup-Mu supaya kami membagikan air hidup itu kepada siapapun yang datang di tempat ini. Tuhan, ingatkan kami akan visi kami. Tuhan, ingatkan kami akan panggilan kami selalu. Ketika kami lemah, ketika kami lelah, ingatkan kami untuk kami berada di tempat ini, untuk kami disegarkan kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk gereja Tuhan ini. Terima kasih Engkau menempatkan kami. Amin. Saudara, mari saat ini kita saling mendoakan sebagai sesama jemaat Tuhan, sesama keluarga Tuhan. Mari kita luangkan waktu sejenak. Siapa yang saudara ingat, mari doakan. Ucapkan berkat. Biar sungguh-sungguh Tuhan memberkati orang itu. Tuhan, tolong berkati kami, Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang terluka, kalau ada di antara kami yang punya sakit hati satu sama lain, Tuhan ampunilah kami. Pulihkan ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan memulihkan setiap hati. Persaudaraan kami jadi persaudaraan yang Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu yang membebat kami. Biarlah persaudaraan kami makin erat dan kami melayani bersama-sama. Ya Tuhan. Mari kita juga berdoa saat ini untuk gereja kita. Kalau kita memang cinta gereja kita sebagai rumah kedua kita, mari kita ambil waktu kita doakan. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu. Biarlah sungguh di gereja-Mu ada kasih. Di gereja-Mu ada berkat. Di gereja-Mu ada pemulihan. Berkati ya Tuhan. Setiap keperluan gereja-Mu Tuhan, untuk pelayanan Tuhan Kau cukupkan. Tuhan berkati para pemimpin di gereja. Berkati Tuhan. Biar semua melayani dengan segenap hati. Semuanya melayani dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, sungguh kami cinta rumah-Mu Tuhan. Biar hati kami selalu rindu berada di rumah-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Tuhan. Tuhan, Terima kasih Bapa. kami selalu ingin berdiam di dalam rumah-Mu, di kaki salib-Mu, ya Tuhan, berada dekat-Mu, mendengar suara-Mu. Oh, di dalam rumah-Mu berdiam selalu. Amin. Mari kita juga berdoa supaya kita saling menopang dalam pelayanan. Kita sehati, kita bergerak melayani Tuhan bersama-sama dan juga melayani sesama. Ya Tuhan, Mari kita sama-sama berdoa. ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami mendukung setiap saudara kami Tuhan. Tolong kami Tolong Tuhan. kami saling mendukung, tolong kami saling Sebagai menopang sesama setiap saudara dalam saudara Tuhan kami menopang Tuhan. satu sama lain. Kami menopang pelayanan kami semua. Pekerjaan Tuhan kami Pakai kami Tuhan melayani. Tuhan, kami mau melayani. Melayani baik di Kami gereja semua, maupun di tempat-tempat di mana beserta kami berada. Saudara-saudara kami boleh saling melayani. Tolong kami sama-sama bisa berbuah, sama-sama bisa menunjukkan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Menyatakan Tolong Tuhan. kasih-Mu Tuhan. Dan tolong ketika ada yang lemah, kami saling menguatkan. Ya Ketika ada yang lelah, kami menopang. kami boleh saling mendukung Tuhan. Ketika ada yang berbeban berat, kami saling mendoakan, kami saling menguatkan. Tolong ya Tuhan, kami ingin sebagai keluarga-Mu, Ya Tuhan. sebagai satu keluarga, sebagai satu komunitas tubuh Kristus, kami berbuah bersama-sama. Amin. Supaya kami Ya bisa Tuhan. berbuah bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar setiap kami, setiap keluarga boleh menjadi perwujudan sorga itu sendiri. Tuhan. Tolong gereja Tuhan, supaya mewujudkan kerajaan Allah. Tuhan, kami percaya ketika keluarga demi keluarga dipulihkan, maka gereja Tuhan akan dipulihkan. Ketika di dalam keluarga mau ada perwujudan kerajaan Allah, maka gereja akan menjadi perwujudan kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan, biarlah hati kami adalah hati yang penuh tekad untuk mewartakan kerajaan Allah. Biarlah kami boleh menyatakan keluarga kami, gereja kami adalah sorga. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu.
isi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah saudaraku. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Maka Bapak kiranya berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu semuanya. Kiranya sungguh kasih-Mu selalu ada di antara kami. Amin. Dan biarlah sesuai firman-Mu, kami memandang yang lain lebih utama dari kami. Kami tidak mencari kepentingan kami sendiri, tapi kami mau saling menopang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu menjadi berhasil. Amin. Membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan. Dimanapun kami berada, tangan kami terulur menyatakan kasih-Mu. Melalui tutur kata kami, banyak orang akan diberkati, banyak orang yang lemah akan dihiburkan. Amin. Karena kata-kata kami juga kata-kata yang penuh kasih. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.